Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Panitia Seminar, yang terhormat peserta seminar, kemudian Bapak Ibu peserta yang lainnya. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh sekaman kekeringan terhadap kandungan flavonoid dan fenol pada ekstrak sorghum varietas Suri 4. Penelitian ini dipimpin oleh saya sendiri, Edi Susilo, anggotanya Nani Setiawati, Parwito, dan Hesti Pujiwati. Dasarnya yang melatar belakangi penelitian ini adalah perubahan iklim tentunya akan terjadi peningkatan suhu dan terjadinya penurunan ketersediaan air. Hal ini menyebabkan kekeringan dan kekeringan tentunya pasti akan menjadi masalah besar pertanian khususnya tanaman pangan. Hal ini diperlukan komoditas adaptif terhadap cekaman kekeringan ataupun namanya abiotik. Kemudian diperlukan toleransi terhadap lahan marginal dan kekeringan. Nah, kemudian alternatif pangan yang diperlukan yaitu tentunya yang bermanfaat terhadap pangan ya, kemudian pakan ternak, bioenergi. Nah, ini terjadi pada tanaman sorghum. Varietas unggul sorghum diantaranya adalah Suri 4, tentunya mempunyai produktivitas tinggi dan adaptif. Kemudian pemanfaatan sorghum sebagai bioherbisida, khususnya penelitian tentang metabolit sekunder, kondisi stres masih terbatas. Jadi kondisi lingkungan stres masih terbatas. Kemudian tentunya dampak kekeringan pada tanaman, hal ini akan menyebabkan stres oksidatif. Hal ini akan terjadinya pembentukan ROS ataupun namanya spesies oksigen reaktif meningkat. Tanaman merespon dengan sintesis metabolit sekunder, diantaranya senyawa flavonoid dan pada fenol. Nah, salah satu dari fungsi keduanya itu adalah bisa dilihat dari fungsi sebagaimana untuk bioherbisida. Kesenjangan penelitian di sini tentunya sudah banyak studi, respon morfologi dan fisiologi sorghum terhadap kekeringan. Namun demikian, masih sedikit penelitian tentang efek kekeringan pada kandungan flavonoid dan fenol, khususnya varietas Suri 4. Tujuan penelitian ini tentunya melihat pengaruh sekaman kekeringan terhadap kandungan flavonoid dan fenol pada ekstrak sorghum varietas 4. Selanjutnya diharapkan memberikan informasi sorghum potensinya sebagai bioherbisida. Bahan dan metode penelitian ini adalah bahannya adalah sebagai berikut: varietas sorghum Suri 4, bahan ekstrak, kemudian tanah pesisir, kemudian air dan sarana produksi untuk budidaya tanaman. Rancangan percobaan sebagai persiapan bahan ekstrak tentunya di sini rancangan acak kelompok lengkap sebagai pengadaan bahan ekstrak. Nah, faktornya satu faktor yaitu ada 4 ulangan, setiap pelakuannya adalah pengairan atau penyiraman setiap hari, 4 hari, 5 hari, dan 6 hari. Kemudian analisis datanya dilanjutkan dengan ANOVA dan uji LSD bila dapat perbedaannya. Kemudian persiapan ekstraknya itu ekstrak yang telah ditanam itu dipanen umur 40 hari. Kemudian dilakukan pengeringan 14 hari dengan sinar matahari di bawah greenhouse ya. Kemudian dilakukan pengirian menggunakan oven selama 72 jam dengan suhu 70 derajat Celcius sampai kondisi berat ataupun bobotnya konstan.
Berangkasan sorghum dipotong 1 sampai 2 cm, kemudian dilanjutkan blender, kan kemudian menjadikan hasil berupa serbuk sorghum. Serbuk diekstrak untuk bahan analisis. Variabel penelitiannya adalah kadar ataupun kadar flavonoid dan fenol. Hasil dan pembahasan pada tabel 1 rekapitulasi diagram kadar flavonoid dan kadar fenol menunjukkan bahwa variabel flavonoid menunjukkan tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh nyata. Kemudian variabel pengamatan fenol itu menunjukkan berpengaruh yang nyata. Apabila dilihat dari tabel 2, menunjukkan bahwa perataan kadar flavonoid dan fenol ekstrak sorghum varietas 4 dengan tingkat cekaman yang berbeda menunjukkan bahwa pada variabel flavonoid dengan perlakuan beberapa cekaman pengiringan atau perlakuan pengairan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata. Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa pengairan atau penyiraman setiap 4 hari sekali itu menghasilkan kandungan flavonoid yang paling rendah. Kemudian dengan meningkatnya cekama pengairan, selang cekaman, menunjukkan peningkatan flavonoid. Namun demikian, setelah 5 hari eh, pengairan, kemudian dilanjutkan dengan cekaman berupa penyiraman 6 hari sekali, menunjukkan kandungan flavonoid yang menurun. Berikutnya, fenol menunjukkan bahwa setiap hari menunjukkan kandungan yang paling rendah, yaitu berupa angkanya yaitu 1,517 gram per gram fenol. Kemudian meningkat dengan meningkatnya cekaman pada setiap 5 hari sekali penyiraman, yaitu menunjukkan 2,970 gram per gram. Kemudian dilanjutkan dengan cekaman atau pengairan 6 hari sekali, menunjukkan bahwa fenol terjadi penurunan, yaitu 1,950 gram per gram. Dari kedua variabel, flavonoid maupun fenol menunjukkan bahwa pada dasarnya semakin meningkatnya cekaman kekeringan, yaitu setiap 4 hari sekali sampai 5 hari sekali menunjukkan peningkatan flavonoid maupun fenol. Nah, selanjutnya setelah peningkatan selang pengairan atau peningkatan sekaman setiap 6 hari menunjukkan bahwa kandungan flavonoid dan fenol mengalami penurunan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah tentunya flavonoid tertinggi pada pengairan setiap 5 hari sekali sebesar 0,617 gram per gram. Flavonoid terendah terjadi pada pengairan 4 hari sekali sebesar 0,350 gram per gram dan 6 hari 0,570 gram per gram. Fenol tertinggi terjadi pada pengairan setiap 5 hari sekali pengairannya, yaitu 2,970 gram per gram. Fenol terendah pengairan setiap 4 hari 1,517 gram per gram. Pola umumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat stres kekeringan, hal ini akan menyebabkan kadar flavonoid maupun fenol meningkat. Terutama ini 4 hari sekali ke 5 hari sekali penyiraman. Sorghum pada kondisi stres kekeringan tertentu berpotensi sebagai kandidat bahan bioherbisida alami terbaik. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.